beliau juga cukup skeptis kayaknya, kamu udah main keyboard aja nggak usah nyanyi gitu. Saya masih ingat teman-teman yang dulu bilang saya suara lebah gitu. Katanya suara saya kayak suara lebah. Ya udah gitu, nggak ada support system ya, jejah, dah kamu sendiri kayak gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fairoza Resti Hatiza, tentunya di program unggulan kita yaitu Suka, Suara Kampus. Pada episode kali ini kita kedatangan salah satu narasumber kita yang begitu luar biasa sekali, anak muda yang begitu menginspirasi di dunia musik. Dan pada tema kali ini kita mengangkat tema yaitu musisi muda dan menginspirasi, Pamela dan perjalanan musiknya dari Lombok. Yeay. Halo Kak Pamela. Halo Resti. Iya, gimana kabarnya Kak? Kabar baik. Ya, tadi kesini nggak kehujanan kan? Kehujanan sih, tapi pakai jas hujan. Oh iya, sama Kak, sama. Kita juga tadi hujan di rumah, jadinya pakai jas hujan juga. Oh iya. Resti rumahnya di mana? Rumahnya di Ampenan. Kalau Kak Pamela di mana? Di Praia, tapi ini enggak dari Praia sih. Oh iya. Ya udah nih ngomongin tentang musik ya Kak Pamela, kita langsung saja. Mungkin Kak Pamela bisa sedikit cerita nih tentang diri Kak Pamela dulu, sama bagaimana sih awalnya bisa terjun ke dunia musik Kak. Oke. Dari mana ya mulainya? Ya, ini dari kecil banget ya. Iya. Sejak SD kayaknya, sejak SD itu memang Mela tuh udah punya ketertarikan di bidang seni lah ya waktu itu secara umum, khususnya itu di dunia tari sebenarnya, seni tari tradisional. SD itu udah mulai masuk ke sanggar tari dan itu memang karena minat sendiri. Nah setelah itu menariknya ada teman dari bapaknya Mela itu menitipkan alat musiknya waktu itu di rumah. Entah ya karena apa, pokoknya waktu kecil dulu kan kita nggak tahu, tiba-tiba ada keyboard di rumah. Tanya dititipin, daripada nggak dimainin, ya udah disimpan di rumah gitu. Nah kepikiran kan akhirnya ini barang disimpan di rumah, terus nggak dipakai, daripada rusak mati sia-sia, mending udah kamu belajar keyboard aja gitulah. Nah dari sanalah akhirnya mulai ikut kursus musik, belajar keyboard, berlanjut sampai sekarang gitu. Jadi kalau untuk di musiknya itu memang karena diminta oleh orang tua dulu gitu. Tapi selain itu orang tua sendiri memang punya ketertarikan sih di bidang musik, tapi lebih ke penikmat musik gitu. Dia ya mungkin anak band-band pada masanya lah ya, yang SMA terus ngeband bareng teman-teman, tapi ya cuma sebatas itu, nggak memilih untuk berkarir di musik. Tapi memang dari kecil dibiasakan untuk mendengar lagu-lagu lah, lagu anak-anak sampai lagu-lagu pop masa itu gitu. Berarti dimulai dari keluarga Kak Pamela ya, di sini dari orang tua Kak Pamela sendiri di rumah. Oh ya. Dan kalau untuk ini Kak, hal yang mungkin sejauh ini Kak Pamela tertarik dengan musik itu seperti apa gitu, dan ataukah ada momen atau sosok yang sangat menginspirasi bagi Kakak? Ada banyak ya, kalau sosok itu termasuk guru keyboard pertamanya Mela itu. Tadinya beliau juga cukup skeptis kayaknya, kamu udah main keyboard aja nggak usah nyanyi gitu. Seingatnya Mela ya, dulu dia bilang kayak gitu. Karena suara saya emang dulunya menurut saya tuh mengganggu gitu, tipikal suara-suara yang mengganggu gitu. Sampai sekarang saya masih ingat teman-teman yang dulu bilang saya suara lebah gitu. Katanya suara saya kayak suara lebah. Nah akhirnya ketemu guru keyboard, akhirnya bisa belajar keyboard. Kemudian di SMP ketemu guru seni. Nah beliau itu salah satu yang meyakinkan saya kalau kamu punya potensi kok di bidang musik dan tarik suara lah gitu. Nah, namanya Pak Agus. Nah, yang pertama namanya Om Owen. Om Owen sekarang jadi guru juga di SMK mana ya, di Praia lah pokoknya. Terus SMP ketemu Pak Agus namanya, Pak Agus. Kemudian masuk ke baru akhirnya tertarik ke bidang vokal itu ketemu Om Novi namanya. Musisi juga, namanya nama panggungnya Vinavan. Nah itu yang berlanjut sampai sekarang. Jadi mereka bertiga ini bisa dibilang 3 tokoh berpengaruh lah terhadap karir musiknya Mela sampai saat ini. Berarti gitu. Ada beberapa tokoh ya yang membuat Kak Pamela bisa terinspirasi untuk tertarik ke dunia musik. Dan ini Kak, ngomongin mengenai sosok juga kan, mungkin kita juga tidak jauh-jauh mengenai tentang keluarga gitu.
dalam karir Kak Pamela sendiri nih, peran keluarga dan teman dalam perjalanan musiknya Kakak itu seperti apa? Apakah mereka mendukung atau justru sebaliknya? Kalau keluarga tentu sangat mendukung ya, dari awal mulai karir sampai sekarang semua beliau coba untuk fasilitasi, mulai dari les, terus alat musik, ruang-ruang untuk menjadi kreatif gitu ya. Maksudnya Mela itu dikasih waktu untuk oh ya udah kamu kerjain lagumu, rekaman, dan kita tidak akan mengganggu waktumu untuk melakukan itu. Kalau untuk teman-teman juga sebenarnya sangat suportif sih. Bahkan mereka ada di waktu-waktu Mela mulai tidak konsisten, mungkinnya mereka yang mengingatkan kalau ayo dong mana karya barumu, ayo dong kamu terus latihan, kamu harus terus nampil. Lingkungan sekitar sebenarnya sangat sportif lah. Oh, iya. Dan ini Kak, untuk perjalanan karir musik Kak Pamela sendiri nih, ada ndak tantangan atau hal-hal berat yang mungkin sudah dihadapi ya? Apalagi kan Kak Pamela sendiri dari kecil sudah mengenal musik gitu. Tantangan terbesar dan bagaimana Kak Pamela menghadapi itu? Gitu. Tantangan terbesar, yang paling utama itu sebenarnya soal konsisten ya, konsisten dan disiplin berlatih lah gitu ya. Itu yang paling berat karena untuk terus menghasilkan karya itu makin kesini rasanya itu kok makin berat ya gitu. Apa mungkin semakin berkembang juga kita punya standar-standar yang semakin meningkat gitu ya. Betul. Soal karya yang kita buat gitu. Karena kita bercermin dari karya kita sebelumnya, wah karya berikutnya nggak boleh lebih buruk dari ini gitu misalnya. Nah akhirnya beban-beban itu juga kok justru jadi menghambat gitu. Ya itulah soal konsisten sama disiplin mungkin ya, disiplin untuk berlatih gitu. Kadang ada fase-fase yang kalau nggak ada pentas nggak latihan lah ya gitu. Ya padahal itu kan nggak bener ya. Namanya latihan harus rutin sebenarnya. Gitu. Jadi kapanpun kita tampil kita udah siap. Gitu. Itu sih sebenarnya tantangan terberatnya. Kalau ini tantangan-tantangan tentang mungkin ada kejadian-kejadian yang begitu tidak mengenakan di Kak Pamela sendiri itu ada atau gimana? Kalau di musik apa ya? Nggak ada sih yang terlalu gimana. Cuma kalau untuk di momen sekarang ini kan udah mulai banyak ya musisi-musisi baru. Sebenarnya bukan baru ya, tapi mungkin karya mereka baru dirilis atau mereka baru membentuk band, tapi sebenarnya mereka udah lama bermain musik. Termasuk yang perempuan ya, karena kan saya musisi perempuan nih di Lombok. Musisi perempuan juga udah mulai banyak bermunculan. Jadi secara tidak langsung sudah mulai muncul kompetisi lah gitu ya. Tapi kompetisi yang sehat justru yang mendorong kita buat gimana nih caranya kamu supaya tetap bertahan di tengah-tengah musisi baru udah mulai bermunculan dan menghasilkan karya-karya baru. Itu sih tantangan di masa kini untuk saya sendiri. Nah ini Kak, tentang soal lagu nih, kita lanjut ke lagu ya. Biasanya seperti apa nih sosok Kak Pamela menciptakan sebuah lagu? Bagaimana proses saat menulis dan apa sih ide-ide yang mungkin keluar gitu ketika menulis lagu? Soal nulis lagu, ada kecenderungan saya itu untuk membuat lirik terlebih dahulu. Lirik dulu, baru menghasilkan lagunya gitu. Ada macam-macam sih metodenya. Ada yang lebih dulu menghasilkan melodi lagunya, mungkin baru kemudian liriknya. Jadi untuk lirik lagu khususnya di album Jantera itu memang berangkat dari buku ya. Si Om Novi itu yang ngajarin Mela bernyanyi itu kasih PR tuh awalnya, kasih PR. Coba kamu membaca buku tulisannya si A, B, C. Ya sebut aja lah. Ada Wes Rendra, ada Ayu Utami, ada Putu Wijaya waktu itu. Ada beberapa penulis. Nah, kemudian dari buku-buku itu hasil pembacaannya Mela diminta untuk menjadi apa ya, semacam pedoman mungkin pedoman untuk menghasilkan lirik lagu, jadi referensi untuk lirik lagu. Kalau semakin kesini sih untuk lirik sebenarnya semakin beragam ya, karena buku-buku yang tak baca juga semakin beragam. Nah setelah dari lirik lagu itu baru kemudian berangkat ke musiknya, ke melodi lagu, ke akor, berkembang jadi
semua lagu. Oh iya, berarti dari membaca dulu kayak Iya. referensi-referensi dari sosok-sosok guru tadi. Selain itu mungkin banyak hal ya, peristiwa mungkin Iya. peristiwa sehari-hari, terus kisah dari teman-teman gitu kayaknya. Kalau kisah pribadi ada nggak ya? Ya nggak terlalu lah. Kalau untuk kebiasaan sendiri nih Kak, Pak Mel, apakah punya kebiasaan khusus saat menulis nih selain referensi yang tadi ya, kebiasaan gitu, ada nggak? Kebiasaan apa ya? Nggak ada sih, cuma apa ya, ada nggak ya Referensi kebiasaan yang tadi waktu ini? itu aja sih ya. Iya. Baca-baca pedoman itu tentang referensi lirik. Iya. Dan ini Kak Pamela, ada nggak pesan atau tema khusus yang ingin Kak Pamela sampaikan melalui musik khususnya dalam diri Kak Pamela sendiri? Kalau pesan ada dua dia penyaluran pesan itu. Yang pertama itu memang ada yang tak niatkan, oh saya ingin menyampaikan ini di lagu saya gitu ya. Nah yang kedua itu ada yang jadi aja dulu gitu lirik lagu dan lagunya, pesan itu belakangan gitu. Nah kalau yang pertama itu memang berangkat dari riset biasanya ya, dari riset. Contohnya itu lagu Bali Mengina. Bali Mengina itu riset tentang arsitektur bangunan adat Bayan. Nah, jadi dari sana kan udah kebayang ya pesan apa yang mau disampaikan itu ya tentang arsitektur bangun ruangnya Bali Mengina begitu. Nah, kalau yang kedua itu berangkat dari lirik dulu supaya kita tuh nggak terbebani. Kalau ya musisi itu bukan penceramah lah ya. Jadi jangan juga kita akhirnya terbebani dengan kita harus menyampaikan pesan tertentu dalam sebuah lagu, enggak gitu. Terkadang memang lagu itu ya bisa dibilang sebatas hiburan gitu. Iya. Baru kemudian hal-hal lain yang dihasilkan dari tafsir orang-orang itu yang bisa kita masukkan jadi pesan lagu gitu. Benar. Dan untuk ini Kak Pamela, pengalaman panggung nih yang paling berkesan buat Kak Pamela sejauh ini. Pengalaman yang terakhir sih konser musik kamar itu konser tunggal pertamanya Mela, membawakan lagu-lagu karya saya sendiri dari SMA ya, lulus SMA sampai yang terakhir di tahun ini ada rilis single. Yang Itu paling Tio berkesan. ikut terlibat. Iya, kameramen. Yang mana lagi ya? Sempat perform di India waktu itu. Itu ada apa ya? Acara kepemudaan gitulah, terus dapat kesempatan buat nampil di sana, main keyboard. Seru sih ketemu sama musisi-musisi luar negeri yang hebat-hebat. Kalau misalnya manggung nih Kak, pernah deg-degan atau udah biasa gitu? Enggak sih, selalu deg-degan. Meskipun sampai sekarang ya, nggak tahu ya, aneh juga sih sebenarnya. Apalagi kalau tampil solo, kadang kan formatnya beda-beda ya. Kadang solo, kadang full band, kadang akustik gitu. Nah, ya itu juga punya level jejak, level jejak yang berbeda-beda. Nah, Semua kita kayaknya jujur. iya, kalau solo itu kan benar-benar sendiri ya. Jadi ya udah gitu, nggak ada support system ya, jejak ada kamu sendiri kayak gitu. Ngasih lah gemetaran sampai sekarang masih tetap gemeter ya, walaupun sudah sangat sering. Ya, terutama di lagu-lagu pertama biasanya gitu. Iya, tapi pasti selalu menampilkan yang terbaik tentunya. Iya. Dan ini Kak Pamela, kedepannya nih apa sih yang ingin Kak Pamela capai sebagai musisi, khususnya di dunia musik yang luar biasa ini? Kalau terdekat sih pengennya rilis album ya. Mungkin single-single dulu, setelah itu album. Jadi sekarang lagi proses penggarapan album, lagi cicil nulis lagu lagi gitu. Untuk nanti mungkin tahun depan lah. Ya, rilis. kita tunggu ya teman-teman. Ya mungkin nanti kalau udah rilis diundang lagi ke UIN TV kan buat pasti. live performance gitu. Pasti. Kita tunggu karya-karyanya. Ya. Dan ini Kak, sebagai musisi muda yang sangat inspiratif nih, apa pesan untuk teman-teman yang mungkin ingin juga berkarir, ingin terjun ke dunia musik? Pesan dari Kak Pamela. Sekarang itu apa-apa semakin mudah diakses ya, dan apapun itu juga semakin terfasilitasi karena ada internet, terus
kolektif juga teman-teman di Mataram terutama ya. Udah banyak komunitas, banyak ruang-ruang alternatif yang bisa digunakan, dimanfaatkan gitu. Jadi pesannya untuk teman-teman seusia nih, mungkin kita bisa lebih aware aja ya sama lingkungan sekitar kita, karena kita membutuhkan mereka di masa kita mencari jati diri gitu. Contohnya ada pentas Selasa Warjak ya. Pentas Selasa Warjak itu membuka ruang untuk siapapun yang tampil di sana gitu. Jadi buat teman-teman yang punya karya bingung mau dipentasin kemana, bisa langsung ke sana dihubungi aja si pengelola acaranya bisa tampil di sana. Terus media juga sekarang udah semakin banyak ya, media-media musik. Teman-teman bisa tinggal kirim press release ke sana gitu. Nanti karyanya bisa disebarkan lebih banyak lagi. Terus agregator udah banyak juga di sini, studio rekaman ya, sebenarnya tinggal kita mengenali tempat kita saat ini, karena sebenarnya udah mulai banyak tersedia di sekeliling kita ya, untuk membantu kita semakin kreatif dan menyebarkan karya-karya gitu. Iya, betul sekali. Terakhir nih, Kak Pamela, untuk penonton setia kita di Win TV, mungkin Kak Pamela bisa nyanyiin satu lagu ya, singkat saja untuk para penggemar tentunya, yang paling dinantikan sama teman-teman di rumah. Oke. Gitu. Yang mana ya? Oh, kesana. Iya. Ini single yang tak rilis tahun kemarin, judulnya Pulang. Karena tadi sempat tak denger Tio bersenandung, jadi ya udah ini. Datangnya datang menjelang petang, melintang gelap terbentang rindu hilang. Datangnya datang menjelang petang, melintang gelap terbentang rindu hilang. Aku pulang, aku pulang. Keren banget, bagus banget. Keren banget kan suaranya Kak Pamela, luar biasa sekali. Kalau mau dengar nanti di searching aja di YouTube-nya Kak Pamela. Nah, terakhir nih Kak, mungkin bisa dikasih tahu buat penonton-penonton di rumah nih, di mana teman-teman bisa dengerin suara indah dari Kak Pamela. Asik. Jadi tetangga saya aja bisa nggak? Karena saya sering latihan kan. Jadi bisa dengerin. Iya, harus pindah nih berarti. Bisa didengerin di banyak toko musik digital ya, di Spotify, di YouTube Musik, iTunes, Deezer, dan lain-lain. Untuk yang pengen nonton video klipnya juga udah ada di YouTube, langsung aja cari Pamela Paganini. Nah, itulah dia ya, teman-teman, jangan lupa nanti dicari. Kita akan mendengarkan suara-suara indah dari Kak Pamela gitu. Dan inilah dia episode terakhir kita tentang perbincangan-perbincangan kita dengan salah satu musisi muda yang sangat menginspirasi, yaitu Pamela dan perjalanan musiknya dari Lombok. Saya Fairoza Resti Hatiza dan Pamela Paganini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.